Siti Tenri Dilasari dan rekan saya Andi Sriwahyuni dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Brand Building dan Brand Equity. Sebelum menjelaskan tentang apa itu brand building dan brand equity, perlu kita ketahui arti dari kata brand itu sendiri. Brand adalah nama atau identitas produk yang berasal dari sumber yang spesifik. Kata brand itu sendiri sama artinya dengan trade merek atau merek dagang. Baiklah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa itu brand building dan apa itu brand equity. Brand building sendiri adalah proses menimbulkan awareness atau kesadaran sebuah produk. Hal ini dilakukan melalui kampanye iklan atau strategi pemasaran lainnya. Adapun tujuan dari brand building ini adalah untuk mendekatkan dan memperkenalkan sebuah produk yang sedang dipasarkan kepada pelanggan. Selain itu, brand building juga menjelaskan tentang value atau nilai yang ditawarkan agar orang-orang memahami tentang sebuah brand yang baik. Sedangkan brand equity itu sendiri adalah nilai lebih yang perusahaan dapatkan akibat brand mudah dikenal dan berkesan daripada merek kompetitor lainnya. Dengan adanya brand equity yang bagus akan membuat suatu brand jauh lebih unggul daripada merek yang diberikan oleh kompetitor lain. Mengapa brand building sangat penting? Brand building merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap pebisnis karena bisa menyebabkan dampak secara menyeluruh pada sebuah perusahaan. Dengan adanya brand building yang baik, maka citra yang dibuat oleh perusahaan pun akan turut baik. Setelah memulai sebuah brand building, maka hal penting yang perlu dilakukan agar sebuah brand dapat bertahan di pasaran dan lebih banyak dikenal oleh pelanggan, yaitu dengan melakukan branding. Apa itu branding? Mengapa branding ini penting dilakukan dalam sebuah perusahaan? Karena branding perusahaan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempromosikan atau membentuk citra perusahaan. Dengan kata lain, branding dapat menaikkan pendapatan perusahaan. Karena branding ini memberikan pengaruh yang besar, maka perusahaan harus mempersiapkan strategi branding yang sangat matang. Hal ini berpengaruh terhadap kekuatan branding. Jika branding yang dibangun kuat, tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Adapun pendapat mengenai apa itu brand building dan brand equity yang dikemukakan oleh Kotler and Keller. Menurut Kotler and Keller, brand awareness atau kesadaran merek adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakui, dan mengingat merek dalam kategori dengan cukup rinci untuk melakukan pembelian. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek pada kondisi yang berbeda. Dapat dilakukan dengan pengenalan merek dan pengingatan kembali terhadap suatu merek tertentu. Kesadaran merek melalui paparan yang dilakukan secara berulang sehingga konsumen merasa mengenal merek tersebut. Kotler and Keller juga mengemukakan bahwa brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Dengan demikian, brand equity ini memberikan banyak dan beragam keunggulan yang dapat membantu terlaksananya pengembangan serta tujuan perusahaan secara umum. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Andi Sriwahyuni. Saya akan melanjutkan presentasi terkait brand building dan brand equity. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin membangun bisnis tapi takut kalah dengan merek yang sudah duluan terkenal, jangan pesimis. Mungkin karena Anda belum mengenal apa itu brand equity dan brand building. Brand building adalah strategi atau upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesadaran merek pada sebuah produk atau layanan. Sedangkan brand equity adalah nilai lebih yang perusahaan dapatkan akibat brand mudah dikenali dan berkesan daripada merek kompetitor. Manfaat brand building: pertama, membangun identitas perusahaan. 2. Menentukan target pasar. 3. Menarik investor. Dan terakhir, menyaingi kompetitor. Manfaat brand equity:
1. Mendapatkan loyalitas konsumen. 2. Tetap laris meski harga tinggi. 3. Customer retention meningkat. Dan terakhir, eksistensi perusahaan makin kuat. Tahapan-tahapan brand equity. 1. Ciptakan identitas brand yang kuat. 2. Sampaikan brand value. 3. Bangun persepsi positif pada konsumen. 4. Jalankan strategi marketing yang efektif. Dan terakhir, bangun ikatan dengan konsumen. Tahapan-tahapan brand building yaitu 1. Melakukan visi dan misi brand. 2. Menentukan target pasar. 3. Membuat nilai manfaat produk atau layanan. 4. Menyusun pedoman brand. 5. Menyusun strategi pemasaran. Dan melakukan analisis kepada kompetitor. Elemen dasar brand equity. Yang pertama adalah brand awareness, merupakan tingkat pengenalan konsumen terhadap brand. Konsumen akan dibuat familiar. Ketika konsumen sudah akrab terhadap produk, diharapkan ada dorongan untuk membeli produk tersebut. Elemen selanjutnya adalah brand association, adalah tahap di mana membuat produk kamu melekat di benak, pikiran, dan hati konsumen. Asosiasi merek bisa dibilang sebagai koneksi antara sebuah brand dengan konsepnya sehingga mudah untuk diingat. Elemen ketiga, perceived quality. Selain menggunakan strategi sebagai pebisnis, kamu juga perlu memberikan kesan para konsumen terhadap produk-produk pemasaran. Kamu perlu mengetahui apa mereka puas atau kecewa dengan produk kamu dan mencari tahu alasannya agar kamu bisa memperbaiki kualitas produksi ke depannya. Karena perceived quality ini berhubungan dengan produk atau layanan. Untuk mendapatkan kesan positif, kamu perlu memperkuat kualitas dan customer experience. Elemen keempat, brand loyalty atau kesetiaan terhadap suatu merek adalah persepsi positif di benak konsumen pada produk tertentu. Persepsi ini akan menciptakan loyalitas sehingga konsumen akan terus membeli dan menggunakan produk yang kamu ciptakan. Brand loyalty mengacu pada kesetiaan konsumen terhadap produk dari suatu merek. Ketika sudah mencapai tahap ini, konsumen akan susah beralih ke produk lain meski diiming-imingi harga yang murah dan lain sebagainya. Elemen terakhir adalah brand equity, property brand asset. Dapat meningkat secara positif jika suatu merek terus melahirkan inovasi baru yang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk membangun citra positif di mata konsumen bahwa suatu merek harus secara aktif memperhatikan user behavior secara fleksibel. Model brand equity menurut Keller. Yang pertama, salience. Mulailah dengan identitas merek Anda. Pertanyaan terbesar yang harus dijawab di sini adalah, siapakah Anda? Arti penting merek atau kesadaran mengacu pada bagaimana Anda dipandang oleh pelanggan Anda. Apa pendapat mereka tentang merek Anda? Dan apakah pemikiran itu akurat? Elemen penyusun selanjutnya adalah performa dan citra. Kinerja menunjukkan seberapa baik produk Anda memenuhi kebutuhan pelanggan Anda. Apakah produk berfungsi seperti yang Anda iklankan? Apakah itu sesuai dengan hype dan menyelesaikan pekerjaan? Model Keller membagi kinerja menjadi 5 kategori indikator kinerja utama yang spesifik. 1. Karakteristik dan fitur utama. 2. Keandalan produk, daya tahan dan kemudahan servis. 3. Efektivitas pelayanan, efisiensi dan empati. 4. Gaya dan desain. Dan terakhir, harga. Selanjutnya adalah respon. Respon seperti apa yang ditimbulkan oleh merek Anda dari pelanggan? Contohnya, jika Anda melihat seseorang mengenakan pakaian Nike, Anda mungkin berasumsi bahwa dia adalah seorang atlet atau penggemar berat olahraga. Selanjutnya adalah resonansi merek. Resonansi merek adalah bagaimana pelanggan mengidentifikasi dirinya dengan merek. Ini adalah hubungan yang kuat dan langgeng yang diharapkan dapat dibangun oleh merek Anda seperti setiap pelanggan yang Anda peroleh sepanjang perjalanan bisnis Anda. Adapun contoh brand equity yaitu Google, Coca-Cola, Apple, Disney, dan lain. Sedangkan contoh brand building, konsistensi visual dan identitas,
pengalaman pelanggan yang positif, kemitraan dan sponsorship, konten berkualitas dan berbagi nilai, penggunaan media sosial dan kampanye digital, inovasi produk atau layanan, mengutamakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan penggunaan testimoni serta penghargaan. Implementasi brand building menurut Duane Knapp pada perusahaan Harmony Brownies adalah menjalankan proses brand building dengan membuat produk yang khas, melakukan promosi merek melalui 4 media promosi, memberikan pelayanan ideal kepada konsumen, dan mendorong setiap karyawan untuk terus membudayakan merek melalui reward dan quality control yang diberikan. Adapun kesimpulannya, apabila ingin membuat konsumen puas dengan produk dan pelayanan terbaik, perusahaan perlu mengimplementasikan brand building dan brand equity. Dalam membangun brand yang baik, tentu dibutuhkan usaha yang tidak instan. Diperlukan ketekunan dan ketelitian untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan target pasar dan membangun ikatan yang mendalam dengan para konsumen. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.